Ketegangan makin meningkat di Yerusalem, Israel, usai Suriah juga keroyok Zionis dengan tembakan roket mematikan. Ketegangan meningkat di Yerusalem setelah Suriah dan Israel saling menembakkan roket pada malam Paskah yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Pesawat tempur dan artileri Israel menyerang sasaran di Suriah, lalu dibalas dengan puluhan roket yang diluncurkan Suriah ke arah dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel. Lantas, para militer Israel menjadi korban atas tembakan roket-roket yang diluncurkan dari Suriah tersebut. Melansir AP, Israel mengirimkan jet ke arah target-target militer di Suriah sebagai balasan pada minggu malam berikutnya. Namun tidak ada laporan tentang korban jiwa di Suriah. Ketegangan antara Yahudi dan Muslim mencapai puncaknya pada minggu di tempat suci Yerusalem yang bergejolak dengan ritual keagamaan digelar secara bersamaan. Ribuan jemaah Yahudi berkumpul di tembok ratapan kota itu, tempat suci bagi orang Yahudi menurut mereka untuk berdoa. Dan juga untuk kebaktian doa syukur massal untuk Hari Raya Paskah bagi Nasrani. Di hari yang sama, ratusan warga Palestina melakukan sholat di kompleks Masjid Al-Aqsa sebagai bagian dari ibadah selama bulan suci Ramadan. Ratusan orang Yahudi juga mengunjungi kompleks Al-Aqsa di bawah penjagaan ketat polisi pada hari Minggu. Kabar baiknya, pertemuan kegiatan ibadah Yahudi dan Palestina Muslim tersebut berlalu tanpa insiden serius. Namun ketegangan meningkat di tempat suci Flashpoint setelah polisi Israel menggerebek Masjid Al-Aqsa. Ketegangan semakin tinggi di waktu Ramadan bertepatan dengan hari-hari besar umat yang beragama. Pada beberapa kesempatan, warga Palestina telah membarikade diri mereka sendiri di dalam Masjid Al-Aqsa dengan batu untuk membalas serangan polisi Israel menuntut hak untuk sholat di sana. Sesuatu yang di masa lalu hanya diperbolehkan oleh Israel selama 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Polisi mengusir mereka dengan paksa, menahan ratusan orang dan menyebabkan puluhan orang terluka. Pemerintah Israel diperkirakan akan melarang non-muslim ke kompleks Al-Aqsa selama 10 hari terakhir yang tahun ini akan berakhir pada tanggal 20 atau 21 April. Kebijakan ini sama seperti tahun-tahun yang lalu, namun Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir meminta agar tahun ini larangan tersebut tidak berlakukan. Sebelum Suriah melakukan serangan roket-roket ke Israel, Lebanon atau Hizbullah juga melakukan serangan dengan ratusan roket juga ke pasukan Israel dan memakan korban jiwa. Operasi anti-Zionis di Yerusalem yang diduduki habisi banyak warga Zionis. Sumber lokal Palestina melaporkan telah terjadi operasi anti-Zionis baru di Yerusalem yang diduduki. 2 orang Zionis tewas baru-baru ini dalam operasi ini dan kondisi beberapa orang Zionis lainnya terluka dan kritis. Sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa seorang pemuda Palestina menabrak pemukim Zionis di daerah Zionis Ramut dengan mobilnya. Akibatnya, sedikitnya 8 orang Zionis mengalami luka berat. Mereka mengalami luka-luka, beberapa di antaranya dilaporkan dalam kondisi serius. Beberapa kematian juga terjadi di pihak Zionis dalam operasi Syahid Quds ini. Setelah media melaporkan kematian seorang Zionis dalam operasi Quds pada hari itu, polisi rezim Zionis mengkonfirmasi kematian 2 orang lainnya dalam operasi itu. Operasi ini berlangsung selama 4 hari setelah kejahatan rezim Zionis di Kem Aqaba Jaber di Jericho. Identitas pelaku operasi Quds yang diduduki telah diketahui. Saluran 12 rezim Zionis mengumumkan bahwa pelaku operasi Al-Quds hari ini adalah pemuda Palestina. Netanyahu memerintahkan penghancuran rumah pemimpin operasi Quds.
Sumber berbahasa Ibrani mengumumkan bahwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, memerintahkan penghancuran segera rumah martir Hussein Karaka, operator operasi hari ini di Yerusalem yang diduduki. Pelaksanaan 2 operasi di Yerusalem yang diduduki pukulan terberat bagi sistem keamanan Zionis. Hazem Kazem, juru bicara gerakan Hamas, mengatakan dalam reaksi pertama terhadap operasi Quds, operasi heroik di Quds adalah reaksi dan respon alami terhadap kejahatan rezim pendudukan terhadap rakyat Palestina. Yang terakhir adalah pembantaian kamp Aqaba Jabar. Kazem menyatakan bahwa operasi ini sekali lagi membuktikan bahwa bangsa Palestina berdiri dengan perlawanan dan akan mempertahankan tanahnya dari penjajah. Dia juga menyatakan bahwa pukulan berturut-turut pahlawan Palestina kepada penjajah adalah bukti yang jelas bahwa bangsa Palestina tidak takut dengan keputusan agresif musuh dan pemberontakan bangsa ini tidak akan berhenti. Reaksi kelompok-kelompok Palestina terhadap operasi Syahid di Yerusalem yang diduduki. Di sisi lain, juru bicara gerakan Jihad Islam Tariq Ezzedine sembari mengucapkan selamat atas operasi ini, menegaskan bahwa operasi hari itu di Quds sekali lagi membuktikan bahwa bangsa Palestina akan terus melawan penjajah hingga terusir dari tanah mereka. Dia juga menambahkan operasi heroik ini merupakan respon alami terhadap kejahatan musuh terhadap bangsa Palestina dan tempat-tempat suci, dan penjajah tidak akan pernah memiliki keamanan dan juga perdamaian di tanah ini. Juga, Gerakan Perlawanan Rakyat Palestina mengumumkan bahwa operasi ini dilakukan sejalan dengan respon alami bangsa Palestina terhadap kejahatan musuh dan menekankan hak bangsa ini untuk melawan penjajah sampai mereka diusir dari tanah ini. Gerakan ini juga menyatakan bahwa keberhasilan para pejuang Palestina mencapai pusat Yerusalem menunjukkan kegagalan institusi keamanan Israel dan ketidakmampuan mereka menghalangi ataupun menghadapi taktik perlawanan. Gerakan Mujahidin juga menegaskan bahwa operasi ini membuktikan bahwa pemberontakan dan intifada bangsa Palestina berlanjut dengan berbagai cara untuk membebaskan diri dari pendudukan. Gerakan ini menekankan bahwa operasi heroik ini merupakan bagian dari reaksi alami bangsa Palestina terhadap kejahatan dan ancaman pemerintah radikal Zionis.